Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Santia M, NIM 2002 50 50 10 23, Prodi Sistem Informasi kelas A. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas atau menonton tutorial video komputer grafik 3 Photoshop. Teks ya pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan keempat ini kita akan coba membahas terkait dengan teks ya pada Photoshop. Sebelumnya untuk pertemuan kali ini kita bagi dua video. Yang pertama penjelasan tentang font ya, font atau teks ya. Kemudian yang video kedua nanti kita langsung prakteknya ya. Oke, untuk teks ya, tentunya di Adobe Photoshop itu disediakan tools ya untuk membuat teks ya. Biasanya kita membuat itu untuk ilustrasi teks atau menambahkan teks pada foto atau image yang kita edit. Nah, di teks ini atau di font ini itu kita bisa merubah-rubah ya jenis hurufnya, ukuran, kemudian warna juga kita bisa rubah. Manfaat adanya teks ini tentunya foto atau image yang kita edit itu kita bisa beri judul, kita bisa berikan nama ya pada image atau foto yang kita edit. Nah, tentunya dengan adanya tools teks ini pada Photoshop akan memperkaya gambar dengan pesan-pesan singkat yang tentunya bisa dibaca ya. Nah, komponen-komponen pada tools teks itu ada banyak ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mencoba Corel ya, itu kurang lebih hampir sama ya pada Photoshop ya. Nah, ini ada logo T di sini ya untuk menambahkan teks di sini. Ya, ketika teman-teman mengklik ini akan muncul karakter dari font ya. Ini yang ini di sebelah kanan ini teman-teman bisa memunculkan Windows ini dengan mengklik tab Windows, kemudian cari karakter dengan paragraf ya. Jadi type tools ini, kemudian paragraf ini ya, kemudian karakter ada di sini, kemudian untuk blending optionnya yang ada di sini ya. Blending option itu memuat blending option itu atau efek-efek dari teks itu banyak memuat bentuk-bentuk lain ya dari default dari teks itu sendiri. Di sini ada bevel ya, kemudian stroke, inner shadow, inner glow, satin, color overlay, kemudian gradient overlay, pattern overlay, outer glow, dan drop shadow. Nah, ke semua bentuk-bentuk ini nanti akan kita coba ya pada video kedua nanti. Jadi saya harapkan teman-teman nantinya pada tugas keempat ini bisa mempraktekkan cara membuat bentuk-bentuk teks dari blending option ini. Oke, lanjut. Ini blending option ya. Jadi teman-teman dengan menggunakan blending option ini pada teks ini, teman-teman bisa membuat banyak bentuk teks ya. Jadi dengan adanya blending ini Anda dapat menambahkan bayangan, garis atau outline, kemudian kilauan, bahkan efek 3D yang bentuknya emboss atau bentuk apa namanya seperti bantal begitu ya. Kemudian setiap efek yang Anda pilih dari opsi ini dapat disesuaikan secara bebas ya. Jadi Anda bisa memilih, bisa mengatur ya ukuran maupun bentuk-bentuk dari teks yang Anda blending ya. Ini ada
banyak bentuk ya, ada bevel and emboss ya. Efek ini akan membuat teks Anda tampil seperti 3D ya, jadi berkontur ya. Kemudian ada stroke, ini untuk memberikan garis tepi ya pada teks ya. Nanti kita akan coba membuat juga efek stroke atau blending stroke ya. Kemudian ada overlay ya, overlay ini biasanya kita dapat merubah warna ya, warna-warna dari teks itu sendiri ya. Kemudian ada drop shadow. Drop shadow ini biasanya kita memberikan bayangan pada teks ya, jadi seakan-akan teksnya itu melayang ya. Jadi seakan-akan teksnya itu melayang, jadi efek dari drop shadow ini ya, ini. Kemudian nah bentar ya, bentuk-bentuk font ya. Kita masuk ke bentuk font. Mungkin teman-teman yang telah mengikuti perkuliahan saya di semester lalu itu, kita tidak membahas terkait dengan bentuk-bentuk font ya. Jadi di Photoshop ini saya coba tambahkan materi mencari font-font unik ya yang ada di internet ya. Tentunya banyak di internet tersedia bermacam-macam bentuk font. Teman-teman bisa mendownload kemudian menginstal ya, menginstal font tersebut di laptop teman-teman semua ya. Di sini saya tuliskan ya beragam website yang menyediakan font-font gratis ya yang ada di internet. Teman-teman bisa mengklik ya salah satu dari link yang ada di sini. Mungkin salah satu website yang menyediakan font-font gratis yang bentuknya banyak itu ada Google ya. Google Font itu ya hampir semua teks-teks yang unik-unik seperti ini ada di Google Font ya. Teman-teman bisa mendownload kemudian menginstal di di laptop teman-teman ya. Saya coba tunjukkan ya cara untuk mendownload ya atau mengambil font ya dari Google Font ya. Kita download font dari Google Font ya. Teman-teman ketikkan saja Google Font ya, Google Font seperti ini ya. Kemudian Anda ya, jaringan lalot ya. Ya, kemudian teman-teman klik yang ini ya, font Google ya. Nih, Google Font ya. Teman-teman klik yang ini. Ya, setelah Anda klik yang tadi, muncul halaman seperti ini ya. Teman-teman klik yang font yang ini. Pojok. Klik yang font yang ini. Ya. Nah, di halaman ini ya. Ini banyak teman-teman bisa melihat ya bentuk-bentuk dari font yang tersedia, ada ribuan di sini ya. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan karakter atau bentuk yang teman-teman inginkan ya. Sini ada banyak ya. Ini tergantung jaringan. Ini jaringan yang saya gunakan agak lalot ya. Silahkan teman-teman download ya. Kalau misalkan ingin memfilter bentuk kategorinya bisa, language-nya bisa, kemudian dan sebagainya. Nah, ini ada 1462 ya jenis ya.
Sini banyak, teman-teman pilih salah satu ya. Kita coba pilih salah satu ya yang unik ya. Ini kita coba pilih yang ini ya, Rubik Bubble ya. Kita coba pilih yang font yang unik, salah satunya yang Rubik Bubble ini ya. Kita coba download. Ini kok bentuknya lain ini. Coba kita cari yang lain yang bisa kebaca ya. Ini tidak terbaca kalau saya ini. Coba ke bawah ya. Kita cari font yang unik-unik ya. Ya. Ini tulisan Sanskerta juga ada di sini, tulisan Thailand ya. Wah, coba yang ini, Pacifico ya. Pacifico. Kita coba download yang ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, teman-teman klik yang ini ya. Download family. Nih ya. Kita tunggu sampai selesai. Kemudian teman-teman masuk di folder download teman-teman ya. Nih, arahkan ke sana. Ini Pacifico ya. Kemudian teman-teman bisa cut ya, pindahkan dulu ke folder yang lain ya. Anda buat folder dulu ya. Ini new folder, mana tadi ini? New folder, Anda masuk di sini, buat folder baru ya supaya fontnya nanti kita ekstrak ya. Kemudian ekstrak here ya. Jadi fontnya yang kita install itu yang ini. Jadi di dalam dari WinRAR tadi itu ada file yang ini ya. TrueType ya, bentuknya TrueType font ya. Bentuk fontnya itu seperti ini. Anda tinggal buka dulu preview. Ya, pastikan fontnya sudah betul yang ini ya. Oke, yang ini yang kita maksud ya, yang akan kita install. Kemudian klik yang install ini. Oke. Nah, Pacifico. Nah, kita coba cari ya. Ini sudah terinstall ya ke sistem dari font dari Windows kita ya. Kita coba lihat apakah Pacifico tadi itu sudah bisa kita gunakan ya di Photoshop kita. Pacifico ya. Kita coba P ya. Sorry. Ini ya, Pacifico ya. Terbaca ya. Oke. Jadi font yang sudah kita install tadi sudah terbaca ya di Photoshop. Oke. Ini kita bisa rubah ya warnanya ya menjadi hitam. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Jadi font Pacifico yang dari Google Font tadi kita ambil ya. Itu sekarang sudah terinstall dan bisa digunakan di Photoshop. Nah, teman-teman bisa mendownload beberapa font yang ada di sini, silahkan ya. Kemudian Anda install di sistem font Windows Anda. Gitu ya. Ini banyak ribuan ya, ribuan bentuk font yang bisa Anda gunakan di sini. Ya, di link-link ini Anda bisa coba ya. Ini insya Allah gratis semua ya. Font-font yang disediakan di website tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, salah satu apa namanya ya? Salah satu posisi ya, atau salah satu jabatan dalam perusahaan itu ada namanya copyright ya, copyright. Nah, copyright adalah copywriter itu orangnya ya. Kalau aktivitasnya itu disebut copywriting ya.
Apa itu copywriting? Copywriting itu adalah aktivitas atau pekerjaan menulis teks iklan atau materi publisitas ya. Jadi di perusahaan-perusahaan besar ya, itu ada satu bidang atau satu divisi. Biasanya memang mereka dikhususkan untuk membuat iklan atau materi publisitas. Nah, orang-orang yang bertindak sebagai copywriter ini biasanya mereka harus memiliki basic harus memiliki basic editing atau editing komputer grafik yang memadai ya tentunya ya. Jadi sekarang itu seorang copywriter itu bisa bertindak sebagai marketing ya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan besar itu yang bertindak sebagai marketing sekarang adalah orang-orang yang berada di belakang meja. Karena mereka yang membuat materi-materi iklan kemudian akan dipublikasikan melalui media-media lain, apakah melalui majalah, koran, televisi, ya, website dan sebagainya. Mungkin yang paling ini sekarang itu melalui media sosial ya, apakah melalui Instagram, Twitter, YouTube dan sebagainya. Jadi orang-orang yang memiliki pekerjaan sebagai copywriter ini tentunya harus memiliki kemampuan komputer grafis yang memadai ya. Salah satunya aplikasi yang mutlak atau harus dikuasai ya adalah Photoshop itu sendiri ya. Kalau misalkan bisa Corel, bisa Photoshop, tentunya akan memberikan daya memberikan hasil ya yang lebih maksimal tentunya. Nah, ini contoh-contoh copywriting ya di perusahaan Grab ya. Mungkin kalau teman-teman bisa berkunjung ke websitenya, itu teman-teman akan disuguhi dengan kata-kata yang mengajak teman-teman untuk menggunakan fasilitas atau jasa yang disediakan dari perusahaan tersebut ya. Jadi seperti itu. Jadi yang ini yang teman-teman lihat, yang teman-teman baca itu dibuat oleh seorang copywriter yang yang membuat desain dengan tentunya elegan ya, mudah dipahami ya. Biasanya seorang copywriter itu kalau sekarang itu jadi incaran ya, karena gaji di posisi ya atau di jabatan tersebut itu sangat banyak ya, sangat besar ya, bisa berkali-kali lipat dibanding divisi-divisi yang lain. Itu merupakan peluang dari teman-teman ya ketika bisa menguasai atau menggunakan berbagai macam software editing ya. Tentunya untuk menjadi seorang copywriter yang handal, Anda bisa memenuhi hal tersebut. Nah, ini juga ya baliho-baliho ya, leaflet, pamflet itu dibuat menggunakan aplikasi Photoshop, Corel dan sebagainya ya. Teman-teman tentunya kalau misalkan semester lalu mengikuti perkuliahan saya, desain-desain seperti ini teman-teman tentunya bisa membuat ya. Ini desain-desainnya mudah ya. Tapi di sini kelebihannya karena di sini ada tambahan-tambahan teks yang menjadi informasi ya, yang menjadi informasi kepada calon customer ya. Oke, kita masuk ke outline text ya. Outline atau stroke ini merupakan salah satu karakter dari blend ya, blend option ya. Jadi kita akan coba nanti ya mencoba berbagai macam outline atau bentuk-bentuk teks ya. Ini nanti kita coba bentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 ya. Saya singkat saja, ada 8, sebenarnya ada 13 tapi saya coba ringkas jadikan satu. Jadi ada beberapa bentuk-bentuk itu saya jadikan satu halaman saja ya. Oke, untuk video pertama kita sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di video kedua ya. Jadi saya bagi dua video ya supaya terpisah ya. Teman-teman bisa nanti di video kedua nanti kita akan coba membuat bentuk-bentuk dari teks-teks ini.
Oke, kita sudahi video satu ini ya. Kita beralih ke video kedua. Apa namanya? Video tutorial ya, membuat berbagai macam bentuk ini ya. Jadi tadi kita sudah membahas terkait dengan blending ya. Nah, untuk kali ini kita akan kebanyakan membuat outline ya. Kita coba membuat bentuk-bentuk teks menggunakan outline, kemudian ada shadow di sini ya, ada shadow. Kemudian di sini ada bevel ya. Ini bentuknya seperti bantal ya, berkontur seperti itu. Kemudian ini ada stroke, kemudian ada shadow ya. Kemudian ini bisa kita hilangkan ya. Ya, ini juga ya, kita akan coba buat. Oke, kita coba buat bentuk yang pertama ya, outline seperti ini ya. Teman-teman silahkan buka Photoshopnya ya. Yang ini tadi kita hapus saja ya. Oke, kita coba tambahkan teks ini ya. Teman-teman klik horizontal type tools ya. Kemudian teman-teman ketikkan outline ya, huruf besar aja. Ini huruf besar atau huruf kecil ini? Caps lock ya. Outline. Ya. Ini kita seleksi semua ya. Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita cari model font impact ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian Ctrl T, transform, kemudian klik yang ini, kita perbesar ya. Oke, kita coba ketengahkan ya. Teman-teman bisa klik ini, kemudian shift ya. Kemudian mana tadi itu posisinya? Ya. Bisa teman-teman klik yang ini, kemudian yang ini ya. Jadi posisinya itu ada di tengah ya. Oke, garis putus-putusnya saya kembalikan, hilangkan ya. Oke, bentuk yang pertama mana tadi ini? Stroke warna biru ya. Kembali ya ke outline, kemudian Anda masuk di layer ya, layer style ya, atau blending option ini ya. Kemudian Anda klik stroke ya, klik model stroke, kemudian kita kasih warna biru ya tadi. Anda ya seperti ini ya. Oke, sudah kelihatan ya. Terlalu tebal ya. Ya, seperti ini ya. Oke, ini yang model pertama ya. Silahkan teman-teman coba ya. Bentuk pertama. Kemudian bentuk kedua, outline-nya warna kuning ya. Stroke-nya warna kuning. Kemudian ini ada shadow ya. Ada bayangan di bawah dari teks ini. Ada bayangan. Ya, jadi seakan-akan teksnya itu melayang ya. Jadi kita pertama kita ganti dulu ya. Outline stroke ini menjadi warna kuning ya. Anda bawa ke warna kuning seperti ini ya. Kurang kuning kayaknya. Oh ya, kuning ya. Kemudian aktifkan ini drop shadow ya. Klik gitu, kemudian ini kan masih stroke. Jadi ini yang biru ya, masih stroke ini. Untuk mengubah drop shadow-nya, klik yang ini. Berubah menjadi biru seperti ini. Kemudian blend modenya coba kita ke
normal ya, klik normal seperti ini. Kemudian kita coba ya, apa namanya, Anda bisa coba menaikkan ya dari distance ya, distance-nya, splitnya ya. Nih. Oke. Kemudian size-nya juga bisa teman-teman naikkan ya. Ya. Jadi silakan teman-teman atur sedemikian rupa ya distance-nya, split-nya dengan size-nya sehingga mendapatkan bentuk yang seperti ini. Oke. Ini angle-nya bisa kita rubah-rubah ya. Sudut dari outline bisa dia ke atas ya, seperti ini. Ya. Samping ya, ke bawah ya. Oke. Itu di angle-nya ya. Ya untuk kontur nanti ya. Oke, setelah itu di oke. Nah, ini bentuk yang kedua. Jadi ada stroke, ada drop, shadow. Jadi sudah ada dua efek ya, dua style yang kita gunakan ya pada teks ini. Kemudian kita kembali ke sini yang hijau ya. Nah, di hijau ini ada bentuk bantal ya, tulisannya muncul seperti itu ya. Jadi seakan-akan kayak 3D ya. Seperti 3D. Ya, kembali ke outline seperti ini. Kemudian 3D, kemudian ada shadow-nya. Shadow-nya masih ada ya. Oke. Sudah ada stroke, kemudian ada drop shadow, kita tinggal tambahkan bevel-nya ya. Ini kita klik yang bevel ya. Kemudian nah ini sudah aktif ya untuk bevelnya. Nah, ini sudah ketika kita klik yang ini bevelnya ya, otomatis ini muncul seperti bantal ya. Teman-teman bisa mengatur di size, di soften ya, bentuk-bentuknya ya, bisa diatur ya. Silakan diatur sehingga bentuk yang diinginkan ya dapat terlihat ya. Oke, ini oke, sudah ada bevel ya, kita sudah gunakan bevel bentuk ketiga ya. Jadi ada bevelnya, ada stroke-nya, ada drop shadow-nya. Oke, kemudian bentuk, nah ini pakai gambar ya, ada image yang kita gunakan ya. Kita coba ambil ya, ini gambarnya ya. Saya sudah download, nanti teman-teman bisa download di Google Class ya. Oke, ini kita tutup dulu ya. Kemudian kita coba ambil gambarnya, saya sudah download ya. Teman-teman bisa download di Google Class yang ini ya. Nih. Kemudian oke, loading ya. Aduh. Ini ada aplikasi yang terbuka apa ya. Ini saya tutup dulu ya nilai-nilainya. Silakan teman-teman lihat nilainya di Google Class ya. Kita coba akan senantiasa update ya nilai dari teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman segera mengumpulkan ya, yang sampai ketinggalan ya. Saya harapkan teman-teman bisa secara intens ya mengumpulkan tugasnya. Jangan dikumpulkan jadi satu ya. Nanti di akhir pertemuan ya, yang seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Ini loading ya, agak berat. Mungkin karena internetnya juga jalan ya. Jadi agak berat ini ya. Saya coba matikan wifi-nya ya. Cek. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita ketik lagi outline ya. Outline
Ya, di atas dari gambar kita langsung ketik aja outline seperti ini ya. Ya. Oke. Kita perbesar ya. Seperti ini. Oke. Teksnya kita perbesar ya. Setelah itu di Ctrl T ya untuk memperbesar tadi, Ctrl T, kemudian kita di OK kan ya, kita taruh di posisi tengah ya. Coba kita lihat. Ini gambarnya masih tengah ya. Kemudian ada stroke, kemudian ada shadow ya. Nah, artinya yang di dalam tulisan ini tembus ya ke belakang. Caranya itu kita buat stroke-nya ininya dulu ya. Kita buat garisnya dulu, stroke ya. Size-nya kita naikkan ya. Oke, ini. Oke. Kemudian kita kasih shadow ya. Jadi seakan-akan tulisannya itu melayang ya. Kita kasih shadow, kita rubah dulu ke normal ya. Klik dulu blend modenya ke normal, kemudian kita coba mainkan di sini ya. Oke. Oke. Jadi sudah ada shadow-nya kelihatan ya. Distance ya, size-nya kita perbesar ya. Oke, kemudian ini kalau kita lihat gambar ya, ini dia tembus ke belakang ya. Yang ini kita hilangkan dengan cara klik fill ya. Jadi klik teksnya ini, kemudian kita jadikan 0 ya. Ya, sehingga dia gambarnya itu tembus ya ke belakang ya. Jadi ini kita hilangkan putih-putihnya dengan mengklik fill ini ya. Kemudian ini jangan lupa kita bawa ke warna putih yang untuk stroke-nya ya. Stroke-nya kita klik 2 kali aja ya. Stroke-nya kita klik 2 kali, kita rubah menjadi warna putih. Oke, seperti ini ya. Jadi kelihatan ya. Jadi teksnya ini sudah tembus ya ke belakang ya. Ya, jadi seakan-akan teksnya ini melayang ya. Ya. Itu yang pertama. Yang keempat ya. Ini ada beberapa teknik sebenarnya dari dalam satu dalam satu bentuk ini ada beberapa teknik yang kita gunakan ya. Jadi bentuk-bentuk yang saya sampaikan di sini merupakan yang sering kita gunakan di Photoshop ya. Teman-teman bisa berkreasi nantinya. Jadi setelah mempelajari berbagai teknik ini, teman-teman bisa mencoba membuat berbagai macam project desain yang menggunakan teknik-teknik seperti ini. Oke, kemudian kita beralih ke sini ya. Nah, di sini ada bentuk seperti ini, jadi backgroundnya itu hilang ya, digantikan dengan background bunga ya. Jadi di belakangnya nanti ini bisa kita buat warna-warna yang lain ya. Ya, kita coba ya. Jadi background yang ini ya, kita buat duplikatnya. Kemudian kita geser ke atas ya, seperti ini. Kita matikan dulu ya yang ini. Nah, untuk membuat perbedaan ya, ini kan tetap ya ada shadow, ada stroke dengan ada shadow ya. Nah, jadi coba kita buat background ya yang warna kontras ya. Taruhlah, kita buat
solid color warna biru ya, coba ya, solid color ya. Ini teksnya tadi tembus ya, coba kita kembalikan ke putih ya. Ya, oh sorry, jelek, kelihatannya jelek ya, begini aja. Oke, kemudian nah untuk supaya ini kalau kita klik kan gambar ini menutupi keseluruhan dari layer ya, keseluruhan dari halaman. Nah, coba kita, ini masih loading ya, kayaknya ini pixelnya ini tinggi nih, gambarnya ini pixelnya tinggi, jadi ya, coba ya pixelnya tinggi ya. Jadi untuk memposisikan ya gambar bunga ini ke teks ya, jadi gambar bunga ini yang mengikuti teks, teman-teman bisa menerapkan sistem ALT ya. Kita sandingkan gambar yang ada di atas ini ya, pastikan dulu gambar background ini ada di atas dari teks yang akan kita timpa ya. Teman-teman bisa menimpa gambar bunga ini ke teks yang dimaksud ya. Jadi kalau misalkan posisinya seperti ini, jadi gambarnya itu, gambar bunganya itu berada menutupi seluruh dari halaman ya. Namun kalau teman-teman menimpa ya dari background ini ke teks ya dengan mengklik ALT alternatif ya, tombol ALT, tombol alternatif pada keyboard Anda ya, klik dulu ALT sehingga Anda arahkan ke sini, ke garis ini ya di tengah, sehingga muncul panah seperti itu ya. Anda posisi tangan masih memencet keyboard ALT ya, kemudian Anda klik. Nah, maka secara otomatis ya gambar bunga ya yang ada di sini itu menimpa ya yang ini garis apa namanya ini karena resolusinya tinggi ya, harusnya kelihatan di sini ya background ya, ini karena ya background birunya. Oke, atau kita coba buat yang ringan saja ya, yang default dari Photoshop ya. Kita buat, kemudian kita open tadi yang mana ini ya, gambar bunga ini ya. Kita ini soalnya ini kayaknya berat ya nih, kemudian klik yang ini moving tools, kemudian bawa ke sini ya. Ini kita close saja ya. Waduh, berat, ini filenya berat ya. Ya, ternyata filenya berat. Kemudian Ctrl T ya, kemudian kita perkecil ya. Loh, kok berubah ini? Kita open, sorry, kita open dulu ya. Mana tadi bunganya? Ini filenya ini berat ini.
aplikasi saya sampai error ya. Oke, kita pindahkan ya, yang ini kita tutup. Ada tamu ya. Oke, kita perkecil ya. Ini ukuran bunga ini, aduh, filenya besar sekali ya. Kita perkecil dulu ukurannya. Ya, oke, ini untuk background ini kita hilangkan saja. Kemudian setelah ini kita tambahkan teks ya, muncul outline ya. Kemudian kita perbesar outline-nya, kita perbesar hurufnya ya. Seperti ini. Tadi bentuk yang kita inginkan seperti apa ya? Oh ya, jadi ini apa namanya, bunga ya. Bunganya ini masuk ke dalam teks ya. Kita coba duplikat dulu yang background ini. Backgroundnya kita duplikat ya. Kita posisikan di atas dari teks ya. Nah, teksnya tertimpa dari bunga. Nah, nih. Jadi ini kita hilangkan, kita sembunyikan dulu ya. Nah, untuk memunculkan untuk memposisikan atau untuk menimpa bunga ini ya, gambar bunga ini ke tulisan, ketik Alt sehingga muncul seperti ini ya, tanda panah, kemudian Anda klik. Nah, secara otomatis ya gambar yang ada di atas ini menimpa dari teks itu ya. Kemudian kita kasih stroke dengan kita kasih bayangan ya. Oke, kita klik ini, kemudian kita kasih stroke ya, kita kasih garis ya supaya outline-nya ya, outline-nya yang kita kasih stroke, teksnya ya, teksnya yang kita kasih stroke ya. Oke, perbesar lagi, kita seperti ini ya, kemudian kita kasih warna putih ya. Kemudian ini tidak kelihatan ya, kita coba kasih warna kuning ya supaya kelihatan ya. Kemudian teksnya ini, itu kita kasih shadow ya. Jadi teksnya itu seakan-akan melayang ya. Klik ini, klik ke normal ya, kemudian Anda atur posisi ya seperti ini ya. Oke, jadi teksnya melayang ya kalau dikasih drop shadow seperti ini. Oke, selesai bentuk yang ke berapa, yang kelima ya. Kemudian bentuk keenam sama ya, bentuk keenam juga sama. Kita coba dengan gambar yang lain ya. Ini kita hapus ya, ini juga kita hapus, kita ganti bentuk yang lain ya. Bukan bentuk, gambar ya. Kita coba ganti gambar yang ini ya. Jadi gambar ini ya,
Oke, ini melatih teman-teman ya menggunakan tools-tools yang ada di Photoshop ya. Jadi perbanyak latihan ya, intinya teman-teman perbanyak latihan ya supaya Anda terampil menggunakan Photoshop. Ya, saya pause dulu ya. Oke, cek. Oke, lanjut. Nah, ini kita posisikan di atas sini ya. Kemudian kita timpa teksnya menggunakan image ini, gambar ini ya, ketik ALT, kemudian klik ya, sehingga muncul panah seperti ini, ketik ALT ya. Nah, secara otomatis teksnya itu ya akan menimpa ya, image-nya ya, image-nya itu akan menimpa dari gambar yang diatur. Ya. Nah, seperti ini ya. Coba kita lihat bentuknya. Oke, selesai ya. Kemudian mungkin ini outline ya, teman-teman bisa rubah-rubah ya. Ya, bisa ditarik seperti ini. Ya. Oke. Ya, sehingga bentuknya menyerupai ya. Kemudian ini kita menggunakan gradien ya, warna-warna gradien. Bentuk ke-7 ini kita menggunakan warna-warna gradien ya. Ini ada 3 warna, biru, hijau, merah ya. Kemudian ada stroke, kemudian ada bevel ya. Coba kita kembali, saya lupa tadi. Oke, ini kita hilangkan ya. Kemudian oke, ini kita ganti jadi warna putih ya. Kemudian shade stroke-nya kita ganti jadi hitam ya. Kemudian tidak pakai shadow, kita matikan shadownya ya. Ini mana tadi shadownya, dihilangkan centangnya ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat gradien. Ini warnanya di sini ya, kita buat yang tiga lapis ya. Nah, 3 lapis di sini ya, ini ya. Oke, nah warna 3 lapis ini kita coba rubah menjadi warna apa tadi? Biru, hijau, merah. Oke, yang di atas ini, yang ini di atas ya, yang ini di atas orange ya, kita ganti warna biru ya, ini biru. Kemudian yang hijau ini kita ganti apa tadi ya, hijau, tetap hijau ya, tapi agak muda ya. Oke, kemudian di bawahnya itu yang ungu ini kita ganti menjadi merah ya. Oke, tinggal di OK saja, ini di OK ya. Kemudian kita timpa ke teks yang ada di bawahnya yang outline ini ya. Oke. Ini tidak kelihatan, Anda bisa atur ya. Klik 2 kali di sini. Kemudian Anda atur posisinya ya. Ini merahnya di sini, kemudian birunya di sini ya. Oke. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada 3 bentuk ya. Bisa lebih, bisa 2 atau 3 atau lebih ya, silakan Anda berkreasi ya. Oke, ini sudah ada bevel ya. Anda klik
di sini, kemudian Anda tambahkan bevel yang ini ya. Ini kelihatan ya, sudah bentuknya ya. Oke, ini bentuk yang ke-7 ya. Ini banyak ya teknik-tekniknya, tapi kita rangkum menjadi 8 saja. Nah, ini yang paling banyak ya. Jadi ini ada gradien, kemudian ada stroke, kemudian ada ya, struknya ini ada banyak ya. Biru, merah, hijau struknya ya. Oke. Nah, struknya ada banyak ya. Kita coba hapus ya. Kita coba hapus semua lah. Kemudian kita buat baru ya. Outline ya, tidak kelihatan ya. Kita coba jadikan hitam, kemudian kita perbesar dulu ya, seperti ini. Kemudian kita tarik ya supaya memanjang seperti itu. Oke, ini ada gradien ya, kita buat dulu gradiennya ya. Ada warna gradien, gradasi ya. Kita coba buat yang ini ya. Kemudian di OK, kita timpa ya ke teks. Oke, kemudian kita rubah ya, diatur ininya, warnanya. Oke, seperti ini jadi ya. Oke, setelah itu kita kasih warna biru. Nah, untuk membuat stroke ya, bisa kita menggunakan ini atau kita gunakan cara yang lain ya. Kita coba gunakan cara yang lain. Pertama, klik dulu yang layer outline ini, ketik dulu layer teks ini, kemudian kita klik yang ini, seleksi ya. Kemudian ini kan dia menseleksi di luar ya. Coba kita inverse ya supaya dia menseleksi ke dalam teks ya. Kemudian yang ini ada ruang di sini, kita klik Alt kemudian klik sini ya. Oke, jadi menseleksi yang di dalam ini ya. Kemudian ini sudah menseleksi, kemudian kita buat outline-nya. Caranya itu kita sebentar, kita klik yang ini ya, klik tools apanya, rectangular merge tools ya. Ini yang ini, Anda klik yang ini, kemudian klik kanan di sini, kemudian Anda cari stroke. Oh, belum bisa ya ini ya. Ini itu kok nggak mau ini. Oh sorry, buatkan layer ya. Sorry, overlay, kita buatkan overlay yang baru ya, layer baru. Setelah kita seleksi tadi teksnya, kita buat overlay yang baru, kemudian klik yang ini, kemudian klik teksnya, kemudian ya stroke ya, Anda buat 5 pixel ya. Kemudian warnanya apa tadi itu, biru dulu ya, warna biru. Anda buat warna biru. Ini lupa ingat juga ini kalau kita tidak lupa. Kemudian jangan lupa teman-teman klik yang outside ya, supaya terbentuk di luar dari teks ini ya. Ya, oh ya, kita bentuk layer ya. Oke, kita bentuk layer baru. Oke, kita stroke ya, kita naikkan lah 7 apa ya. Oke, 7 sudah. Nah, Ctrl D ya, hilangkan. Jadi sudah terbentuk satu outline ya, yang di luar ini ya. Oke, kemudian setelah itu kita coba seleksi lagi yang ini, kemudian
Jangan lupa ya, jangan yang ini lagi, karena kita akan membuat outline yang warna merah ya, yang berada di luar dari yang biru ya. Kemudian kita klik yang ini, kemudian klik yang biru di luar ya, kemudian kita select inverse ya, kemudian kembali ke sini merge, kemudian buat stroke warna merah ya. Oke, jangan lupa klik yang outside ya, di luar dari nah. Oke, ini bisa buat dalam satu layer ini bisa 2 stroke ya, bisa juga buat layer yang baru sebenarnya ya. Oke, kita klik dulu yang ini ya, kemudian kita inverse ya, jadi dia menseleksi yang ada di dalam, kemudian kita coba buat yang baru ya, layer baru yang warna hijau ya, merah hijau, kemudian klik yang ini, kita klik, kita buat yang hijau. Bisa saja digabung ya, layernya bisa digabung, saya tunjukkan yang digabung dengan yang dipisah 7. Nah nih, jadi yang hijau ini ada layer yang lain ya, layer kedua ini khusus untuk yang hijau. Oke, seperti itu teman-teman ya, bentuk-bentuk teks outline yang saya harapkan teman-teman bisa mempraktekkan ya. Oke, jadi tentunya saya harapkan teman-teman dapat segera mengirimkan tugas-tugas ya. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan langsung apa yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Teman-teman cukup juga cuma menonton ya, kemudian merekam menggunakan Bandicam atau menggunakan HP ya, ditempatkan di samping Anda. Sebenarnya sudah cukup ya, nilainya sudah ada itu. Jadi tugas yang saya berikan itu cukup mudah ya, Anda cukup menonton tutorial yang saya berikan, itu saya sudah memberikan nilai ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Tolong teman-teman yang lain diingatkan untuk senantiasa mengikuti perkuliahan saya dan mengikuti mengikuti perkuliahan saya dan mengerjakan ya tugas-tugas yang saya berikan. Oke, seperti itu. Jadi saya harapkan teman-teman bisa meniru atau bisa mempraktekkan langsung apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri demikian paparan yang saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang kurang mohon dimaafkan. Dan jika ada yang ingin bertanya silahkan melalui WhatsApp ya. Silahkan hubungi saya melalui WhatsApp. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.